Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin ada di dalam hati setiap orang. Sifat kedagingan kita akan memberontak ketika kita diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai solusi satu-satunya dan wajar untuk mendapatkan keadilan. Bahkan dalam suatu seminar motivasi, ketika dibuat satu pertanyaan tentang memaafkan dan meminta maaf, 90% menyatakan bahwa meminta maaf lebih mudah jika dibandingkan dengan memaafkan. Artinya, keinginan untuk membalaskan kesalahan orang lain mendominasi pikiran manusia pada umumnya. Konsep seperti ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Tuhan mengajarkan kepada umat-Nya untuk berbuat baik, bahkan kepada musuh sekalipun. Tuhan Yesus sendiri bahkan secara eksplisit mengajak para pengikut-Nya untuk mengasihi, mendoakan, dan memberkati musuh-musuh mereka. Dia sendiri pun mempraktekkan ini di kayu salib, di mana dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ajaran ini pasti mendatangkan perasaan yang tidak menyenangkan. Bahkan, beberapa kelompok memandang ajaran ini sebagai kelemahan dan kompromi tentang ketidakadilan. Keadilan perlu ditegakkan dengan cara pembalasan yang setimpal agar pelaku kejahatan berubah. Saudara-saudaraku, Tuhan sebenarnya sangat peduli dengan keadilan. Kejahatan perlu dibalaskan. Keadilan adalah sebuah keharusan. Walaupun demikian, agen pembalasan bukanlah kita sendiri, melainkan Allah. Murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini bukan sekedar harapan, melainkan kebenaran firman Tuhan. Hukuman datang dari Dia, bukan dari kita. Pembalasan kita seringkali tidak dilandasi oleh kasih. Hanya Allah yang mampu melakukan penghukuman dengan kasih. Menciptakan keadilan yang tidak dibungkus dengan kasih justru sering menimbulkan ketidakadilan atau bahkan lebih kejam daripada kejahatan yang semula. Apa yang dianggap sebagai obat untuk suatu penyakit justru menimbulkan efek samping yang lebih buruk daripada penyakit yang ingin disembuhkan. Itulah sifat manusia. Saudaraku yang terkasih, menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin sudah sukar dilakukan. Namun akan lebih sukar lagi untuk menunjukkan kebaikan kepada lawan. Cara mengalahkan kejahatan bukan dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Jika ini yang terjadi, dua pihak sama-sama menjadi hancur. Menang jadi orang dan kalah menjadi debu. Karena keduanya akhirnya melakukan kejahatan. Kunci mengalahkan kejahatan adalah menghindari kejahatan sekaligus melakukan kebaikan.
Amin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini, yang mengajari kami untuk senantiasa mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan teguh bersama Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, memberkati hari ini agar menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.